Pangkalan Amerika Serikat AS di ladang minyak Al-Omar, sebelah timur di Rizal, Suriah Timur, menjadi sasaran rudal. Pangkalan itu diledakkan sebagai tanggapan atas tindakan yang dilakukan pasukan AS sebelumnya. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan itu terjadi sebagai respons langsung terhadap serangan AS yang menargetkan sebuah truk yang melewati perbatasan Al-Qa'm dan Al-Bukamal yang melintasi antara Irak dan Suriah. Serangan itu dibalas dengan tembakan 30 rudal secara langsung pada Senin 8 Januari 2024 dini hari. Dikutip dari Al-Mayadin, tembakan puluhan rudal itu diklaim menimbulkan korban jiwa. Namun tak dijelaskan secara pasti berapa jumlah total pasukan yang terbunuh. Diketahui, perlawanan Islam di Irak terus menargetkan basis pendudukan Amerika di Irak dan Suriah. Pada Minggu 7 Januari, mereka mengumumkan penargetan pangkalan Amerika di Kasrak di pedesaan Hasakah, timur laut Suriah, selain pangkalan Ain al-Asad, Irak Barat. Penargetan perlawanan Islam di Irak tidak terbatas pada pasukan Amerika, tetapi juga menargetkan sasaran Israel. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribun Internasional, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sahi Eden, dan Samar Talaika. Brigad Al-Qassam mengatakan, keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya, jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga mereka. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-teman. Sementara Tom Haim mengirim pesan kepada keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera kembali. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samar menyebut Brigad Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Mujahidin Brigadi Al-Quds memberikan pesan khusus kepada tentara Israel. Mereka menegaskan akan menyerang pasukan Zionis di tempat yang tak mereka duga. Dalam video itu, terlihat 4 mujahidin Brigad Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala, sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigadi Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Kamp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Rudal Kornet M, Hizbullah mampu melenyapkan pangkalan udara Meron Israel. Keberhasilan rudal Kornet M melantaran sistem Iron Dome tak dirancang untuk bisa menghadapi ancaman rudal Hizbullah ini. Kegagalan Iron Dome ini dengan terpaksa harus diakui oleh pasukan pertahanan Israel IDF. Kerugian telak juga dialami oleh pasukan Israel karena hancurnya pangkalan udara Meron ini. Dalam sebuah video, pasukan Hizbullah membagikan detik-detik pangkalan Meron disasar sejumlah peluru kendari anti-tank Kornet M. Pangkalan Meron adalah salah satu pusat paling strategis bagi pasukan Israel, sekaligus pusat komando militer dan intelijen utama di front utara. Terletak di puncak Gunung Jarmat, puncak tertinggi di Palestina yang diduduki. Pangkalan ini berjarak sekitar 8 km dari perbatasan Lebanon. Pangkalan Meron adalah satu-satunya fasilitas yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan operasi udara menuju Suriah, Lebanon, Turki, dan Siprus, serta bagian utara cekungan Laut Mediterania Timur. Rudal Kornet M ini mampu menghancurkan seluruh titik yang dibidiknya.
Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadeen, pertempuran sengit itu terjadi di kamp Maghazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki kamp Maghazi di jalur Gaza Tengah menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Sawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer gerakan jihad Islam, juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa dan Holid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.